pahalanya dilipat gandakan, maka maksiat dosanya juga dilipat gandakan. Nyolong sekali di bulan Ramadan, dosanya sama dengan nyolong 1000 kali. Mendem 1 liter di bulan Ramadan, iku dosane padha karo mendem 1000 liter pirang drum iku. Ngerasani sekali di bulan Ramadan, dosanya sama dengan ngerasani 1000 kali. Ibu-ibu nuwun sewu, sampean lek krungu ngene iki, besok bulan Ramadan program rasan-rasan rencananya terus apa prei? Stop apa lanjut? Ibu nyelatu bojo sepisan wulan Ramadan, dosane padha karo nyelatu bojo ping 1000. Apa ora dawir lambemu? Makanya bulan Ramadan kok ada orang berbuat maksiat, alamat su'ul khotimah kematiannya. Karena dosanya dilipat gandakan sampai 1000 kelipatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau bulan Rajab kita tahu ada peristiwa mukjizat Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu sekaligus bukti bahwa nabi kita nabi yang paling utama, nabi yang paling agung, nabi yang paling istimewa. Bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalqi ajmain, dan barokahnya itu kita umatnya menjadi umat yang paling utama, umat yang paling istimewa, umat yang paling agung dibanding umat-umat yang lain. Dibanding nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, Nabi Muhammad paling istimewa. Salah satu bukti semua mukjizat yang dimiliki para nabi dan rasul itu adalah pancaran dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah, kalau ada seorang nabi yang mempunyai mukjizat tertentu, Nabi Muhammad juga punya mukjizat sejenis itu, bahkan levelnya lebih tinggi. Contoh, Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Tongkatnya Nabi Musa kalau dipukulkan ke batu, cetet, batu bisa memancarkan air, muncrat banyu. Nabi Muhammad juga punya mukjizat semisal itu, bahkan tingkatannya lebih tinggi. Dari sela-sela jari Nabi Muhammad bisa memancarkan air. Nggak usah pakai tongkat, nggak usah pakai batu. Kalau batu bisa muncrat banyu, nah sekarang banyak. Nenggone Jember pirang-pirang air mancur. Sampeyan saiki golek watu iso muncratne banyu pirang-pirang. Tapi kalau dari sela-sela jari bisa memancarkan air, gak ada yang bisa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu air yang paling utama di jagat raya semesta. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Air yang paling utama di jagat raya semesta ini adalah air yang memancar dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Baru setelah itu fal kautsaru, air telaga Kautsar. Baru peringkat berikutnya Fazzamzamu, air sumur Zamzam. Baru setelah itu Fannilu, air bengawan Nil. Kemudian Falfuratu, air bengawan Furat. Faddajlatu, air bengawan Dajlah. Fasairul Anhar, air bengawan-bengawan yang lain. Peringkat berikutnya termasuk bengawan Solo, peringkat 60.793. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah, jedet gitu. Lah mungkul tongkat masa kok cerut ngono. Kuwi tongkatmu kuwi. Lautan terbelah. Nabi Muhammad juga punya mukjizat kayak gitu, bahkan levelnya lebih tinggi. Jari telunjuk Nabi Muhammad bisa membelah rembulan. Ayo, hebat mana? Nabi Musa membelah Laut Merah. Laut Merah itu nggak kayak Laut Selatan, nggak kayak Laut Utara. Laut Merah itu sempit, lebih luas penyeberangan Gilimanuk ke Tapang. Sempit kayak Selat Madura itu loh, Laut Merah. Aku udah pernah ke sana kok.
Tak pikir ya wombo, ternyata ndak. Enteng kalau cuman itu Nabi Musa masih pakai tongkat, yang dibelah cuma selat. Nabi Muhammad pakai jari telunjuk, yang dibelah rembulan. Ayo hebat mana? Nabi Sulaiman kalau bepergian jauh bisa menempuh waktu yang singkat karena kendaraannya angin, wes sampai lokasi. Oh, Nabi Muhammad lebih hebat. Kendaraannya Nabi Muhammad buruk. Lepas peristiwa Isra Mi'raj, buruk itu artinya kilat, kecepatan cahaya. Di alam semesta ini nggak ada yang lebih cepat melebihi kecepatan cahaya. Pernah diadakan penelitian oleh Albert Einstein. Loh, kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 kilometer per detik. Bayangkan. Ayo. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa punya mukjizat, bisa omong-omongan sama Gusti Allah. Jangan khawatir, nabimu lebih hebat. Nabi Muhammad kalau sama Gusti Allah bukan cuma omong-omongan, nyang-nyangan. Lah peristiwa Isra Mi'raj itu kan nyang-nyangan perintah sholat. Hai Muhammad, aku wajibkan kamu dan umatmu semuanya sholat sehari semalam 50 kali. Dinyang Kanjeng Nabi kena 5. Ayo. Kanjeng Nabi ku negosiator ulung, tukang ngenyang paling hebat. Mulane lek ana ibu-ibu ki no pasar kok pinter ngenyang kuwi jelas entuk barokah Isra Mi'raj kuwi. Ana to modele ibu-ibu ku lek tuku-tuku ku pinter le ngenyang. 100 rupiah lo dinyang. Ada ini orangnya datang saya tahu. Pokoknya wonge rodok lemu. Ijan dermimil leh ngenyang ke. Dah, kemudian berikutnya ini saya terangkan Isra Mi'raj dikit, nanti persiapan Ramadan. Berikutnya Isra Mi'raj itu terjadi pada Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah mengalami puncak kesedihan waktu itu. Kenapa? Bayangkan. Setelah 3 tahun diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy, diembargo secara sosial, diembargo secara ekonomi. Itu di Bani Hashim, keluarganya Kanjeng Nabi itu, sama orang-orang kafir Quraisy ditempatkan di selempitannya perbukitan, pagar betis kok betis. Akses ekonomi diblokir. Akses sosial diblokir. Jadi keluarga Nabi Muhammad itu yang dimakan dedaunan, penderitaannya luar biasa. 3 tahun. Coba cari suaka, hijrah ke Taif. Bukannya diterima baik, malah dilempari batu. Berdarah-darah tubuh Rasulullah kena lemparan batu, bendol-bendol tubuh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau kena lempar batu yang bendol, yang berdarah. Sengaja ditampakkan sifat basyariahnya sama Allah agar mudah dicontoh oleh umatnya. Makanya lek ana wong Jember kena antem watu deyes kok bendol terus berdarah-darah, yakin wong kuwi umate Kanjeng Nabi. Lah saiki nek wong Jember kena antem watu deyes, watune pure pecah wonge meringis, paling umate limbat kuwi. Loh, Kanjeng Nabi itu memang ditampakkan sifat basyariahnya, sifat manusianya, biar bisa dicontoh kita umatnya. Maka Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit, supaya bisa dicontoh bagaimana ketika kita sakit, contoh Rasulullah ketika sedang sakit. Rasulullah ya nikah, biar bisa dicontoh umatnya bagaimana nikah yang benar membina keluarga bahagia. Gitu loh. Nah kalau Nabi Isa itu susah ditiru karena Nabi Isa itu nggak nampak sifat basyariahnya, susah. Nabi Isa kan nggak nikah. Misalnya sampean membina keluarga bahagia nyontoh Nabi Isa, yo nggak bisa, wong Nabi Isa rabi. Nabi Isa pergi ke langit ramulih-mulih. Lah nek Kanjeng Nabi kan budal balik mulih. Nabi Isa itu lahir nggak ada bapaknya, cuman ibu saja nggak ada bapaknya. Ibunya Siti Maryam, bapaknya nggak ada. Lah nyontoh piye?
Lah kok ana perawan Jember ora enek bojone kok mblending meteng terus mana digeruduk wong kampung. Aku kan tiru Siti Maryam. Kuwi perawan gendeng. Loh kalau Kanjeng Nabi kan ada bapaknya Sayyid Abdullah, ada ibunya Sayyidah Aminah. Makanya kan disyairkan, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Loh, nek wong biyen kae engkang ibu asmane Siti Aminah, engkang rama asmane Sayyid Abdullah. Lho, rumangsamu ngawur apa syair-syairane Az-Zahir iki syair-syairan yang ada nilai edukasi. Solawatnya dapat syafaat, siirannya dapat nasihat. Mulane awet Az-Zahir apapun rintangannya, insya Allah awet istiqomah ila yaumil qiyamah. Loh, gak sembarangan. Mulane nek Az-Zahir moh kon nggih lagu kok iwa bandeng ana iwa sepat. Awas lu ki lek nyanyi kuwi tak antemi kowe. Lah aku tahu ditakoni wong, "Bah niku selawat napa, Bah?" Tak jawab, "Nama-nama ikan." Aku yo ngono. Lah kuwi gak selawat nama-nama ikan. Apa maneh repe kae. Lontong tahu ana lontong sate. Itulah departemen perbadokan. Loh, syairan isinya nasihat. Solawatan berharap syafaat, ini dipadukan. Loh kalau nggak dipadukan seperti itu, apa ya iya yang datang orang jutaan kayak gini, gitu loh. Misalnya Habib mimpin solawat murni, mukhlis, pakai shot kayak. Mari sama-sama kita baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqud wa tanfariju bil kurab wa tuqdu bil haqaij wa tunhalu bil ghaib. Disambung tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulub ya tawahir wa afiyatil bidin wa shifa. Paling sing teko ya patang lonjor. Iki iso rame iki ya jasane Hakim dan kawan-kawan. Ngono ora wong iki tok. Wong iki tok dhewean. Halah, ra ngira sing teko sakmene akeh. Tepuk tangan untuk kru Az-Zahir. Ngono, nesu ben mulih tak genteni. Aku ya siap kok terima selawatan. Engko terus apa jenenge Afi tak unggah no. Allahumma sholli ala Muhammad, masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak terusno saiki. Jadi kalau Rasulullah ditampakkan sifat basyariahnya, ada bapaknya, ada ibunya. Rasulullah lahir keadaan yatim supaya bisa dicontoh gimana menyikapi anak-anak yatim. No. Mulane lek bulan Muharram kaya akeh santunan yatim. Bocah-bocah yatim diunggahne panggung, disantuni, kei bingkisan, dindumi dhuwit. Seneng ya Allah. Sampai ono bocah cilik nang ngisor panggung dipangku ibuke, ngomong ibuke, "Bu, aku kapan yatim, Bu? Aku gak dibagai, Bu." Jare ibuke, "Kono ngomong bapakmu kono, aku ya wis pengen kok." Ya Allah. Nah, Kanjeng Nabi wis sedih ketambahan dua orang penting yang sangat membantu perjuangannya Kanjeng Nabi wafat. Satu paman beliau Abu Thalib yang selalu menjadi backing dari keamanannya Kanjeng Nabi ketika dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi lek ana wong kafir Quraisy yang memusuhi Kanjeng Nabi, mau membunuh Kanjeng Nabi, Abu Thalib selalu tampil. "Jangan kau lawan keponakanku, jangan macam-macam sama keponakanku. Hadapi ini pamannya ini. Kau boleh sentuh kulit keponakanku Muhammad kalau kau bisa melangkahi mayatku." Enggak ada yang berani karena Abu Thalib itu ketua suku Quraisy.
suku yang paling ditakuti. Cara saiki yo ketua umum partai penguasa. Lho Kanjeng Nabi berjuang yo di backingi ngono kuwi. Abu Thalib wafat, sedih Kanjeng Nabi. Ketambahan istrinda tercinta yang selalu setia mendampingi, mensupport perjuangannya Kanjeng Nabi, bahkan mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, semua harta bendanya untuk membackup perjuangannya Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah sedo. Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya raya. Diceritakan duitnya Sayyidah Khadijah itu 600.000 awak. Itu kalau dikuruskan rupiah kurang lebih 200 triliun rupiah. Sampeyan pun nate ngertos duit 200 triliun. Podo. Lho 200 triliun ku umpama tukokno dawet. Jenggawah ki banjir dawet 7 sasi ora sat. Lho Kanjeng Nabi berjuang juga di backup dengan kekuatan finansial. Wong berjuang ora ono bandane ya nonsen, Bro. Rumangsane aku iso teko kene iki ra bondo ngono apa piye? Azhair iso tekan kene ora bondo. Habibe rong iso miber. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Tambah sedih Kanjeng Nabi. Lah, Kanjeng Nabi sedih itu sama Allah enggak disuruh ke shopping. Mboten dikongkon shopping, ora kaya ibu-ibu nek sedih terus shopping pelariane. Ndak, tapi di Isra Mi'raj kan diangkat ke langit, sowan ngadep Gusti Allah. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita lagi sedih, menghadapi problem, masalah, langitkan masalah kita, pasti Allah akan kasih solusi. Curhatkan semua persoalan hidupmu kepada Allah. Oleh-oleh sholat, maka sholat itu sarana mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean lek wayah duwe masalah, karena hidup ini pasti punya masalah. Orang itu keluar dari satu masalah pasti masuk ke masalah yang lain, lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Lari dari satu masalah itu berarti mendekati masalah yang lain, karena hidup tempatnya masalah. Sehingga malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang yang bermasalah. Gimana ketika menghadapi masalah? Curhatkan kepada Allah. Yang paling mujarab itu ketika sholat, pas waktu sujud, itu posisi sedekat-dekatnya hamba kepada Allah. Curhatkan semua problem hidupmu, pasti Allah akan kasih jalan keluar terbaik. Ngono Bu, lek duwe masalah ki aja kok curhate lewat status. Ono pelampiasan masalah kok status. Ono lho ibu-ibu anggere duwe masalah karo kancane karo tanggane terus nyetatus. Setane lewat ngarepe omahku. Terus di komen koncone, "Sapa to, Mbak? Sapa maneh ya wong kae." Wonten mboten sing ngoten niku? Ada, saiki wonge kipas-kipas kok. Lah langsung diselehno kipase, ya kuwi kok. Coba sampean lek duwe masalah karo kanca, karo tangga, karo sapa wae, terus pelampiasane lewat status, lewat story. Halo? Menyelesaikan masalah apa nambahi masalah? Sing banter menyelesaikan masalah apa nambahi masalah? Oleh kanca apa oleh musuh? Oleh ganjaran apa oleh dosa? Lah kok mbok lakoni? Curhat ini nanggone Gusti Allah mesti beres. Kita sudah diajari oleh orang tua kita, guru-guru kita, kalau semuanya kembalikan kepada Allah. Ini sandaran kepada Allah. Mau melakukan apa-apa yang baik, maca bismillah, berarti sandarannya kepada Allah. Selesai alhamdulillah, merasa banyak dosa, astagfirullah. Yang semangat jawabnya, kalau kita merasa bersalah, astagfirullah, kembalinya kepada Allah. Punya janji, insya Allah, kembalinya kepada Allah. Kaget sak kaget, subhanallah, mengalami yang menakjubkan, masya Allah, kembalinya kepada Allah. Mendengar berita telah meninggal dunia ketua RT 7, inna lillah. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah, mesti
beres. Dah, sholat kerjakan dengan baik. Berikutnya, masih ada waktu 10 menit untuk saya. Nyumbang piro? Apa ngatur penceramah? Ramadan itu bulan yang menjadi sarana peningkatan harkat, martabat dan derajat manusia. Gini ya para jamaah, Gusti Allah niku nggak ada rencana. Iki aku wis suwe krungu rencanane Gusti Allah iki. Wong Jenggawah, wong Jember iki arep diangkat derajate sak dhuwur-dhuwure. Sing gelem. Derajat apa itu? Derajat takwa. Kan derajat manusia di sisi Allah itu ada 5 tingkatan. Pertama, Islam. Wonge diarani muslim, nek wedok ya muslimah. Kedua, iman. Wonge diarani mukmin, nek wedok ya mukminah. Ketiga, ihsan. Wonge diarani muhsin, nek wedok ya muhsinah. Keempat, ikhlas. Wonge diarani mukhlis, nek wedok ya mukhlisah. Kelima, takwa. Wonge diarani muttaqi, nek wedok ya muttaqiyah. Eling-eling, sapa ngerti engko dadi pertanyaan, sing iso jawab oleh hadiah sarung cop. Jangan khawatir, iki nanggone bos beras kok. Tenang pokoke. Engko tak kongkon nyawer Az-Zahir. Tenang. Az-Zahir siap-siap perwakilannya nanti ada yang berdiri salah satu. Mbah sapa sing tak tunjuk? Mbah Salim, mbah Mbah Imam. Koyoke imam koyoke. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, lah wong takwa iki sing dicawisi swarga dening Gusti Allah. Sampeyan kalau baca Quran, setiap bahasan swarga nanti endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi mboten enten uiddat lil muslimin itu enggak ada. Orang bertakwa ini yang disiapi surga. Besok di akhirat menuju surga disambut dengan gegap gempita bak sang juara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa itu digiring menuju surga berbondong-bondong. Setelah mendekati pintu surga disambut gegap gempita bak sang juara. Selamat datang, selamat sejahtera, selamat sentausa. Silahkan masuk ke surga. Nikmati keindahan dan kebahagiaan di surga selama-lamanya. Mudah-mudahan Zahir Mania dan kita semua yang hadir di majelis ini tergolong orang-orang yang bertakwa yang digiring menuju surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kenapa kok manusia yang dimulia-muliakan sama Allah bukan makhluk yang lain? Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, manusia ini memang makhluk kesayangan Allah, makhluk andalan Gusti Allah. Menungso niki makhluk andalane Gusti Allah. Umpama perusahaan, manusia iki produk unggulan. Setiap perusahaan itu pasti punya produk unggulan. Kayak perusahaan berase Mas Haji Andi, mesti ono produk unggulan. Podo-podo kemasan 25 kg, harganya beda-beda. Sing dikirim no pondokku ki mbok sing unggulan nomor piro ya gak cetha aku. Nah, saya tahu karena beliau kan tiap bulan ngirim beras ke pondok saya untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak santri. Alhamdulillah. Saiki wis tambah iki
bulan depan tambah meneh. Meneng Mas, iku rahasia antara kita Mas, tenang Mas. Iki meneng ae nek no Pekalongan yo nggawa. Tapi yo gak usah akeh-akeh. Lho kan santrine akeh no Simo mbek no Pekalongan. Cah ngene-ngene wis lemu-lemu kok. Wis lemu-lemu. Sampeyan tak kasih bukti ya kalau manusia ini produk unggulannya Gusti Allah. Allah punya makhluk namanya malaikat. Api terus, nggak pernah elek. Allah punya makhluk namanya setan. Endi mau setan endi yo? Ora teko. Elek terus, ora tahu apik. Terus Allah punya makhluk namanya binatang. Lah binatang ini ada dua kelompok. Kelompok pertama disebut an'am. Wong biyen leh manani rumangkang. Binatang ternak. Bangsane sapi, kebo, jaran, wedhus. Itu ternak. Wong biyen leh ngarani rumangkang. Kenapa diarani rumangkang? Soalnya nek melaku berangkang. Ayo nyaoto, nek melaku jaran berangkang, sapi berangkang, kebo berangkang, wedhus. Nah, mulane Bu, bojomu nek bengi-bengi kok berangkang kae. Kelompok rungokno to. An'am binatang ternak iki. Binatang ternak iki ndak ganggu, ndak ganggu. Tapi hidupnya itu hanya nuruti nafsu. Lah nafsu ku simbole perut dan sedikit di bawah perut. Pokoknya an'am iki uripe cuma urusan weteng karo ngisore weteng. Panganan rabenan, panganan rabenan, panganan rabenan. Kelompok kedua namanya as-sabu'. Iki binatang buas, satu galak. Nah, satu galak binatang buas iki hobine ya Allah. Pokoknya ganggu, menyerang dan melukai pihak lain. Bapak Ibu para jamaah, 4 jenis makhluk ciptaan Allah ini ngumpul dadi menungso. Jadi manusia itu kombinasi dari 4 jenis makhluk. Malaikat, setan, binatang ternak, binatang buas. Saya ulang, manusia ini kombinasi dan apa jenenge ngono? Kolaborasi lah. Manusia ini kombinasi kok gak ngerti no to jak bahasan ngene iki. Menungso niki wonten unsur malaikate, wonten unsur setane, wonten unsur binatang ternake, wonten unsur binatang buase. Pun gampangno pemahaman, binatang ternak kuwi diwakili wedhus, binatang buas diwakili asu. Dadi menungso awake menungso niki wonten unsur malaikate, ana unsur setane, ana unsur wedhuse, ana unsur asune. Malaikat itu hobinya, kepuasannya kalau dia bisa tunduk, patuh, taat kepada Allah, bisa dekat dengan Allah, lega, puas, bahagia. Nah, menungso nek pas metu unsur malaikate, kepuasan dan kebahagiaan akan didapat ketika bisa dekat dengan Allah. Ngapunten, jenengan saniki lungguh temriki bareng-bareng, sholawatan, zikir, ndonga, ngaji, perasaane jenengan susah napa ayem? Gelisah napa tentrem? Ya pas metu unsur malaikate iki. Mbuh engko nek tekan omah. Terus melih jenengan kalau sekali waktu nglakoni salat tahajud, sepurane tak kei sekali waktu, soalnya potonganmu ora ngira iso rutin. Lho wong nek tahajude rutin iki wajahe mencorong, wajahmu mencureng kok. Jenengan nek sekali waktu nglakoni salat tahajud kae atine jenengan susah napa ayem, gelisah napa tentrem, niku pas metu unsur malaikate. Nah, setan iku hobine, kepuasane, kebahagiaane menggoda, membingungkan dan menyesatkan. Ana wong kok senengane nggodha, bingungke, nyasarke, kuwi metu unsur setane. Wedhus
Kepuasan dan kebahagiaannya itu kalau nafsunya terlampiaskan. Panganan rabenan. Pokok urusan perut sama bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Kuwi wedhus. Asu, kepuasan dan kebahagiaannya kalau menyerang dan melukai pihak lain. Lah ini 4 unsur ini ada pada manusia semua. Nun sewu. Mulane ya ana wong nang senengane nglarakno wong. Dijak rukun angel, resek, senengane tukaran. Biasanya lak diwadani, oh setan nih. Ora salah pancene menungso mengandung unsur ngapunten. Ana wong kok sing dipikir panganan. Biasanya diarani wedhus sih. Mboten keliru ngono ku pas metu unsur wedhuse. Ana wong senengane ganggu, nggodha, menyesatkan, mengganggu, menggoda, menyesatkan. Biasane dilokno dudu wong kuwi, setan kuwi. Ora salah kuwi pas metu setane. Ana wong nyenengne, senengane tulung karo sapa-sapa apik, selalu membahagiakan orang lain. Biasanya diarani dia bukan lagi manusia, dia adalah malaikat penolong. Dia malaikat tak bersayap. Halo? Nah, wis saiki ngene, maksud kula ngene. Ana wong nang donya sing digedhekno kok unsur wedhuse. Urip mok panganan rabenan. Itu berarti yang dibangun adalah karakter wedhus. Ya wong ngene iki besok no akhirat digiring nang mahsyar rupane rupa. Bareng bentuke bentuk, modele model. Sebab ning donya prilakune perilaku. Sing dibangun sifate. Sama nek sering pireng to kiai-kiai nek ngaji, besok dina kiamat nanggone ora-ora mahsyar, bentuke menungso niku rupa-rupa. Ana sing rupa celeng. Sapa ngono kuwi? Ya wong-wong sing nalika nang donya kelakuane kaya ana sing bentuke bentuk asu. Sapa kuwi? Ya wong-wong sing ning donya prilakune kaya asu. Ngapunten, nang mahsyar ana sing rupane rupa jaran. Sapa kuwi? Wong-wong sing nang donya prilakune perilaku jaran. Ketemu saiki sampean. Iki Kanjeng Nabi sing dawuh hadise cetha. Cuma kiai-kiai Jawa niku lek nerangno kan ngono to. Sok mben wong iki digiring ora-ora mahsyar. Nek ngarani ora-ora mahsyar, rupane macem-macem. Ana sing rupa babi, ana sing rupa celeng, ana sing rupa asu, ana sing rupa jaran, sesuai perilaku hidupnya ketika di dunia. Ngapunten, ana wong ning donya perilakune kok senengane nggodha bingungno nyasarno, nggodha bingungno nyasarno. Iku berarti perilakune perilaku setan ning donya sing dibangun karakter setan. Wong ngono kuwi besok ning akhirat dikumpulno karo banter len jawab mlebu neraka bareng, dikerantet nanggone neraka karo dadi obong-obongane neraka bareng. Nah saiki ana wong nang donya kok nyenengno ngumpulne wong jak selawatan ben ora do tukaran, diajak untuk bahagia, diajak guyub rukun, nyenengno. Iki sing dibangun karakter malaikat. Ya wong iki sing besok ning akhirat dikumpulne karo para malaikat, mlebu swarga kalih para malaikat, mergo sifate kados, bahkan derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Kok iso? Nggih. Manusia yang berhasil masuk surga derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena begini, malaikat jadi baik wajar, karena malaikat itu nggak diberi unsur setan, dia nggak memiliki unsurnya binatang ternak, nggak ada unsur binatang buasnya. Ora ono tantangane, yo pantes nek apik malaikat itu. Lah manusia bisa mencapai level karakter malaikat butuh perjuangan yang berat. Harus bisa mengalahkan sifat binatang ternak, harus bisa membasmi karakter binatang buas, harus bisa membunuh sifat-sifatnya setan, baru bisa sampai pada level karakter malaikat. Makanya malaikat itu takluk karo penduduk swarga.
Malaikat tunduk dengan manusia yang berhasil masuk surga dan malaikat siap menjadi pelayannya. Bapak Ibu, aja rame-rame. Sampean iki sok nang swarga, be sida. Sida tak gak? He, sampeanku lapo ae diladeni karo malaikat. Malaikat siap menjadi pelayan sampean karena malaikat mengakui kehebatan sampean. Jadi sampean butuh apa-apa diladeni malaikat, Bu. Sampean kok kesel ngono, kat malaikat pijeti kat. Nggih, Den. Kat aku pengen duren kat. Nggih, Den. Kowe modelmu kok kaya orang ngandel to. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Tak kasih contoh. Malaikat itu tidak ada yang BAB. Ngerti BAB apa ora ya? Mengising itu loh. Ora enek malaikat ngising. Sampeyan tahu krungu? Malaikat Israel apa yang jabut nyawane wong ra sida gara-gara mencret. Malaikat itu tidak ada yang BAB. Jadi penduduk surga itu enggak ada yang BAB, enggak ada yang berak. Kok ngising, ngentut ae lho gak. Dadi sok ning swarga wis ora ana acara ngentut. Saiki mumpung sik ana acara ya ngentut-ngentut to. Malaikat ndak kencing. Sampeyan tahu krungu? Malaikat-malaikat anyang-anyangen. Penduduk swarga niku mboten wonten pipis. Duh, lah aku krungu critane kiai-kiai kae sokno swarga mangan terus tambah enak, ngombe terus tambah seger. Lah nek ora ngising, ora nguyuh terus piye? Lak kembung. Pikiranmu aja kuwatir nek kono diatur panitia. Mangane terus ngombe terus tanpa ngising, tanpa pipis. Lah terus piye? Metu dadi keringet, ambune wangi. Infone ngono. Ya info ya kene ya durung tau ngalami kok. Ya sok ayo dialami bareng-bareng. Iki ya sik info tapi A1. Lah infone teko Kanjeng Nabi kok gak A1 piye? Mangsamu ngawur ngono aku apa piye? Malaikat itu tidak tidur. Bayangno umpama malaikat turu, bayangno. Ayo, malaikat sing dipasrahi nyonggol langit indang keturon. Nublek. Ayo, malaikat sing dipasrahi ngubengke bumi. Loh, bumi ini kan berputar pada porosnya. Namanya rotasi. Ngono malaikat sing tukang ngubengke iki. Ora wer engko ndak dadi Sulastri. Weng, ora kok wer Sulastri Sumiyati Sundari ora. Weng. Loh. Berputar pada porosnya sendiri, kemudian juga berputar mengitari matahari. Ya ono malaikat sing ngubengno. Ya coba misalnya malaikate keturon. Keluar dari apa jenenge garis edarnya, keluar dari orbitnya. Jel. Ya nyonyor wong Jember, Bojonegoro aman. Lha malaikat ditakoni sing tukang ngetokne srengenge kae ditegur Gusti Allah. Malaikat, srengenge orang ditokke, ngapunten kula keturon. Maka penduduk surga itu nanti di sana enggak ada tidur. Bapak Ibu nun sewu, teng swarga niku mboten enten turu, ngantuk nggih mboten enten. Angop ora ana kaya kae godhong coklat kae ketamu mangap kae. Ora apa-apa wong urungna swarga kok. Yang penting ditutupi. Untune karek loro angope mangap. Kok ketok ae. Lah aku nang dhuwur kok ora ketok. Jangankan sing ngangop, sing ngemiki aku ketok. Ya cuma ya ora tak omongno. Ya. Ya aku ya seneng Kim, tapi ya terhalang status Kim. Halo. Sehingga karena di surga itu enggak ada tidur, enggak ada ngantuk. Penduduk surga itu merasakan nikmat dan kebahagiaan tanpa henti. Nggak ada jeda sedetik pun. Nikmat terus, bahagia terus. Nggak dipotong ngantuk, nggak dipotong tidur. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia ini, senikmat-nikmatnya sampean merasakan nikmat, pasti ada jedanya. Sampai tinggal turu hilang kenikmatannya. Betul? Ya Allah, aku bengok-bengok kono le. Betul. Terusno tak gak iki.
Terus apa enggak? Ya kalau minta terus semangat dong. Aku tuh sayang banget sama kamu, kamunya nggak perhatian ke aku. Aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Penduduk surga itu siapa ngomong endel-endel mau? Mungkin iki yo kanggo mancing perhatianmu kok. Iki ceramah sing larang modele ngene iki Mas Andi. Penduduk surga itu nggak ada yang tidur, nggak ada yang ngantuk. Maka begitu merasakan nikmat dan bahagia seterusnya. Nggak ono istirahatnya, nggak ono lerene, nggak ono mandeke. Lah nek ning donya nikmate mandek mergo ngantuk, mergo turu. Paham? Paham? Ya Allah, demikian pula penduduk neraka. Ora ono turu, ora ono ngantuk, merasakan penderitaan, sengsara, disiksa selamanya. Sedetik pun nggak ada istirahat. Mbah, aku ketok sampean digepuki malaikat mang piye rasane? Mbuh aku keturon kok. Ning neraka kok keturon nih lho. Sekali pilih ndi sampean? Milih swarga apa milih neraka? Wong hidup ini ada dua persimpangan jalan, tinggal sampean meniti jalan yang nanti menuju ke surga atau jalan yang menuju ke neraka. Wis gede-gede wis iso mbedake kok ngopo dicetak-cetake. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sampean lek pengen dikumpulne karo malaikat nanggone swarga, sekarang di dunia sampean dilatih agar mempunyai sifat dan karakternya malaikat. Bapak Ibu para jamaah, malaikat niku mboten dahar. Malaikat itu ndak makan. Enek sing tahu petuk malaikat mungkar nakir marung? Woi. Nah, makanya besok bulan Ramadan sampai niku dilatih kon dadi malaikat. Mbah rati rungokno kok. Sampeyan ki supaya besok dikumpulne karo malaikat, besok bulan Ramadan ku sampean dilatih kon dadi malaikat. Malaikat itu orang mangan. Makanya besok bulan Ramadan walaupun sampean ki duwe panganan enak, lezat, nikmat, halal, wae sampean dhewe ora oleh dipangan. Malaikat kok mangan. Paham? Malaikat nggak minum. Makanya besok bulan Ramadan walaupun sampean itu punya minuman segar, lezat, halal, minuman milik sampean sendiri, nggak boleh diminum. Malaikat kok ngokop. Malaikat opo? Malaikat itu ndak nikah, malaikat itu ora rabi, malaikat itu ora duwe bojo. Makanya Bapak Ibu, walaupun sampean punya bojo, besok bulan Ramadan sampean dikongkon menggaya kaya-kaya ora ndek bojo, ngono lho Pak. Walaupun bojomu wis lumah-lumah matang-matang kae, ora oleh dieker-eker. Malaikat kok eker-eker bojo. Mulane Bu, seulan Ramadan kok bojomu mepet-mepet jawel-jawel kayak sempar tangan iki, malaikat apa kok neritis iki? Malaikat kok neritis. Halo? Bapak-bapak ketoke kok sedih no ketoke. Nah, saulan ra oleh ngosek. Nggih, ra oleh kuwi nek awan. Hakim nek bengi lancar jarene. Nggih, asline mboten angsal niku awan bengi, tapi Gusti Allah welas karo menungso. Ngene jare Gusti Allah, sakjane ya awan bengi, poso kuwi, tapi aku ngerti menungso ki apes. Ya wis bengine ra usah rapopo, awan wae. Sing penting awakmu wis tahu menggaya kaya gayane malaikat. Sing penting awakmu wis tahu penampilan seperti penampilannya malaikat, wis tak anggap cukup. Jare Gusti Allah ngono. Ora apa-apa awan tok wae ora apa-apa. Sing penting awakmu wis tau macak kaya malaikat, wis tau menggaya kaya malaikat. Engko tak kumpulno ning swarga karo malaikat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngene le. Wong kuwi senajan ora iso padha persis, pokoknya mirip-mirip sithik ngono wis dianggep kelompoke.
baleni iki nek ora dibaleni ora paham ketok akeh sing oon iki. Wong kuwi ya senajan ora padha persis, pokoke iso mirip-mirip ngono ae. Wis dianggap bolo, wis dianggap kelompok. Sampeyan arep padha persis karo malaikat, ya ora iso. Tapi sampean rak wis mirip-mirip sithik karo malaikat, ngono kuwi wis dianggap bolo. Kula sampean niki dikon nyonto Kanjeng Nabi, dikongkon padha persis kali Kanjeng Nabi, ra ngira iso. Mulane kula sampean iki berjuang ya mirip-mirip lah karo prilakune Kanjeng Nabi. Paham napa mboten? Ayo mirip-mirip kaya prilakune Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi nek salat dalu sampai Masya Allah lama berdiri, lama rukuk, lama sujud, sampai sering kali kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Lha wong Jember ape tiru persis padha karo Kanjeng Nabi. Ra ngira iso. Paling kakine bengkak-bengkak nek bengi kae perkara asam urat. Ora perkara salat. Tapi sak mboten-mbotene ya mirip-mirip lah nek bengi ayo disempat-sempatne. Ngono. Ya Allah, paham ora iki? Sedih aku ngomongi wong ora enek suarane tapi mripate plorak-plorok kaya pindang. Terusne apa ora? Lho, ngaji niku ya humor tapi ya kudu ana ilmune. Lah nek mung humor cengengesan tok, apa ngaji kok ecek-ecek, ngaji karo Az-Zahir kok ecek-ecek. Ya penuh filosofi, wong Az-Zahir iki selawatane ya penuh filosofi. Sing ceramah ya kudu ngimbangi, ngono lho. Pokoknya kita harus selalu bareng. Nek selalu enggak bareng ya rasane koyo rasah kim. Rasah kowe nang Hongkong ya ketolak ra bareng aku kok. Ketolak. Perkara ora bareng aku, salahnya aku karepe ditilap. Diem-diem mau berangkat sendiri, balik. Lah ya niku hakim lho nilap aku ora ngomong rajane kok, aku ora ngomong pimpinane kok, anak buahe balik. Lah ora mbek aku kok, aku lancar jaya. Ngono, coba ambek aku lancar game. Hongkong ini wilayahku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngene, dikumpulke Kanjeng Nabi, ayo mirip-mirip prilakune Kanjeng Nabi. Dikumpulke malaikat, ayo mirip-mirip lakone malaikat. Insyaallah nyuwun donga sekaligus ini mohon doanya Habib, mohon doanya panjenengan baru kontur umroh niki sik dibarengi malaikat, isik mambu Mekah, mambu Madinah, mambu Kanjeng Nabi. Mohon doanya Mas Haji Andi sekalian, Mbak Hajah Dian dan kami bersama rombongan insyaallah 7 bis Habib. Mohon doanya panjenengan ya arep tiru-tiru mirip-mirip lakone malaikat. Apa itu? Saya teringat dawuh Gusti Allah, wal baitil ma'mur. Allah sumpah dan demi rumah yang diramaikan. Kenapa disebut Baitul Ma'mur, rumah yang diramaikan? Karena tempat itu ramai sekali setiap hari yang mengelilingi, namanya tawaf, 70.000 malaikat. Tiap hari 70.000 malaikat berkeliling di Baitul Ma'mur. Dan 70.000 malaikat yang tiap hari berkeliling ke Baitul Ma'mur itu tidak ada putusnya, terus bertambah sampai kiamat. Tiap hari tambah 70.000, tiap hari tambah 70.000, tiap hari tambah 70.000, tiap hari tambah 70.000. Tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Lah letaknya Baitul Ma'mur itu persis di atas Ka'bah. Jadi misalnya dari Baitul Ma'mur itu diceblokkan itu ya, batu itu jatuhnya pas di atas Ka'bah. Nah apa hubungannya Baitul Ma'mur
Iki diceritakno apa ora ya iki ya? Nah ya wis ben ngerti sampean. Lah malaikat yang berkeliling di Baitul Ma'mur, tawaf di Baitul Ma'mur itu ngapain? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tanpa henti. Tiap hari 70.000. Yang 70.000 ini terus sampai kiamat, tambah 70.000, tambah 70.000, tambah 70.000 tiap hari. Letaknya persis di atas Ka'bah. Hubungannya apa dengan Ka'bah? Begini, waktu Nabi Adam masih tinggal di surga, beliau sering menyaksikan para malaikat yang mengitari Baitul Ma'mur itu. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam kangen, Nabi Adam rindu dengan Baitul Ma'mur itu. Maka Allah memerintahkan Nabi Adam, "Hei Adam, buatlah bangunan yang lurus dengan Baitul Ma'mur. Nanti kamu bisa niru amal yang dilakukan oleh malaikat di tempat itu." Yang menunjukkan tempatnya langsung Allah. Maka kemudian Nabi Adam mulai membangun Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Jadi Ka'bah itu letaknya langsung Allah yang ngasih petunjuk. Halo? Setelah bangunan itu jadi, maka kenapa Ibu? Hah? Hujan? Oh, pingsan. Mas, tolong petugas keamanan dan kesehatan mohon dikondisikan, nggih. Mohon dikondisikan, ada jamaah yang mungkin kelelahan. Tolong dikasih minum. Tolong yang lain nggak usah dirubung ya. Tolong kasih ruang, saestu, kasih ruang. Jangan malah dirubung, jangan malah dikepung. Kasih ruang. Tolong dikasih ruang, di bawah saja. Tolong ya petugas keamanan untuk di bawah, biar istirahat tenang. Kasih minum dulu Ibu. Coba bismillah. Yuk kita bacakan suratul Fatihah. Untuk jamaah yang capek itu kelelahan, mudah-mudahan segera kembali sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Wis sadar Bu? Pon. Sudah sadar, kasih minum. Ah ngono. Pon. Aku malah rati gatekno. Pun kula terusaken sithik 5 menit mantun ngeten sholawatan melih. Oke? Jadi setelah bangunan Ka'bah itu jadi, kemudian Nabi Adam melakukan amal persis yang dilakukan malaikat di Baitul Ma'mur. Nabi Adam mengelilingi Ka'bah sambil membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amalnya sama, mengelilingi Ka'bah. Yang dibaca sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tempatnya lurus sama dengan Baitul Ma'mur. Ya Allah, Masya Allah. Insya Allah amal itu yang akan dijalani oleh Mas Haji Andi insya Allah bersama kami seluruh rombongan. Mohon doanya yang ikhlas mendoakan penjenengan, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk bisa ziarah Haramain, menjalankan ibadah umroh, amin Allahumma. Jadi gini Bapak Ibu ya, ini
istimewa loh, istimewa. Sampean kalau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa, itu sama dengan bacaannya malaikat. Makanya sampean kalau pengen punya amal yang mirip-mirip dengan amalnya malaikat, ya baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya Az-Zahir nggak pernah meninggalkan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Halo? Halo? Perhatiin aku dong. Saman bisa baca dari itu. Ya, yang dibaca sama, tapi amaliyahnya kan nggak sama. Saman kene arep ngubengi apa sampean? Gerdu. Kalaupun ubengannya sama, keliling, tempatnya nggak bisa sama, nggak lurus dengan Baitul Ma'mur. Makanya ngapunten, orang yang menjalankan ibadah umroh itu istimewa karena mendekati mirip-mirip amaliyahnya malaikat. Bapak Ibu, ada amal yang sama dilakukan oleh 3 makhluk yang berbeda, dan amal ini merupakan penjaga kelestarian alam semesta. Alam semesta bisa stabil, awet, gak kiamat, ya karena masih ada 3 amal ini. Mbah ra direken, aku ra digatekno kok. Sayang, perhatiin aku dong. Ada satu amal yang sama dilakukan oleh 3 makhluk berbeda. Pertama, malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur. Kedua, manusia yang ada di sekitar Ka'bah yang bertawaf mengelilinginya. Ketiga, semua planet berputar mengelilingi matahari. Dan yang diucapkan sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat yang mengitari Baitul Ma'mur juga membaca itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang-orang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah juga membaca itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua planet berputar mengelilingi matahari. Merkurius, Venus, Jupiter. Kok Jupiter sampean? Sekupi. Venus, Mars, Neptunus, Uranus, Iwanus, termasuk bumi. Ini berputar mengitari matahari, juga bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu para jamaah, malaikat nggak makan, nggak minum, malaikat nggak punya bojo, maka besok bulan Ramadan kita di siang hari nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri, mirip-mirip dengan karakternya malaikat, namanya ibadah shaum, ibadah puasa. Mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin, bisa menjalani puasa secara berkualitas. Orang-orang hebat itu rata-rata orang yang ahli puasa, orang yang ahli riyadhah, orang yang ahli tirakat. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Apa hubungannya puasa dengan kesehatan? Oh banyak. Dokter seluruh dunia, dokter bedah itu kalau mau mengoperasi pasien, walaupun ini dokter agamanya bukan Islam, pasti pasiennya disuruh puasa dulu sebelum dilakukan tindakan operasi. Betul? Enggak ono dokter bedah mau ngoperasi pasien kok pasiennya diomongi mangano sing akeh sik, mangano sing wareg sik, mumpung urung tak edel-edel. Ndak ada, pasti suruh puasa dulu.
para kiai, para bunyai itu sampai sepuh-sepuh sehat-sehat. Ini itu ya olahragane ora aneh-aneh. Sampeyan tahu ngerti ya Mbah Yai sepuh esuk-esuk nang ngarepe omah terus push up ndut. Tahu betul kayak Mbah Yai jogging isuk-isuk. Tapi kok sehat-sehat sampai sepuh. Jogginge olahraga niku nek bengi tahajud. Iya ya rasa diunekno sik to ya tambah get-gete wong. Oh nanti budalno cepet. Olahragane Mbah Yai, Mbah Nyai kae nek bengi tahajud. Terus rajin poso, mangkane sehat. Orang-orang hebat itu rata-rata ahli tirakat. Kalau bukan dia yang ahli tirakat, orang tuanya, mbah-mbahnya ahli tirakat. Zaman biyen, zaman kerajaan, orang-orang hebat sing do sakti mandraguna ora tedas tapak paluning pandelan deping gurenda otot kawat balung wesi kulit tembaga rambute linggis kringete oli uyuhe bensin isinge cagak listrik timbang ra digatekno kok tumbak lakak-lakak bedil mingsil kae sing ahli tirakat ahli poso kira wong tok kewan nih lho kewan sing hebat-hebat sing ahli poso. Ana kewan dijuluki Sir Raja Rimba, the king of alas. Singa ora sepira gedhe, tapi kabeh kewan wedi. Gajah sakmono gedene rawani karo singa. Jerapah gedhe dhuwur rawani karo singa. Soale singa ki ahli poso. Mangane arang-arang 3 wulan pisan lagi mangan. Macan yo ngono. Hebat sangar mergo ahli poso. Macan iki kadang 3 wulan lagi mangan pisan. Mulane gagah kae. Sampai melakune kaya macan luwe. Ora ana to melakune kaya macan kuwareken. Wedhus ora tau poso. Ya ora diwedeni wedhus. Malah eneng kadal nang ngisore njinjak-njinjak kok wedhus kuwi. Padahal gagahe ngono. Mergo wedhus ya apa to? Ya senengane mangan, gayemi enek ki wedhuse kudungan. Ula kewane kleleran ra duwe sikil kaya sabuk. Tapi upase jan ampuh tenan. Pitik disebul mati. Sapi sakmono gedene disembur ngelimbung. Mergo yo kulino poso, sampean tau ngerti ana ula gayemi panganan. Ula celutak. Ora enek. Mulane upase mandi. Lha wedhus ora tau poso. Ya ora ndek upas, sampean Pak dicokot ula sak jenthik lho ulane, sikil sampean dicokot cetet. Era cepet ketulungan, oek sampean. Tapi sampean dicokot wedhus ora apa-apa. Paling ya dekok ngono ae. Wedhus ora tau poso. Nek kene ana wong dicokot wedhus nganti mati. Wong apa kok metet men. Mulane ngapunten, uler lho uler. Ingkak-ingkuk ngerusak ra enek wong seneng gelem poso dadi kupu. Nek dadi kupu indah lambang keindahan. Jare wong Jawa lambang keberuntungan. Ketika masih uler ra ono wong seneng, begitu dadi kupu kabeh wong seneng. Wong Jawa ki omahe dileboni kupu seneng, ape ana tamu. Duwe anak wedok wis gedhe kok urung payu rabi ki omah dileboni kupu seneng. Lho Nok, jodohmu ape teko. Iki lho omahe dileboni kupu Nok. Tapi ya sabar Nok, kupune kok ireng. Ketoke bojomu kok ireng Nok. Lah poso kuwi engko targete ya la'allakum tattaqun supaya dadi wong wah, saiki aku tak bagi-bagi sarung cap. Ayo, cewek ada yang berani? Kuwi berdiri kuwi. Tepuk tangan. Nah, ngadeg dhisik. Ora apa-apa, kuwi sik adike. Nduk, di situ aja enggak apa-apa, Nduk. Di situ aja mic-nya dikasihkan sampean. Nah, sampean di situ, ayo. Ayo kasih mic. Kasih mic. Yang sebelah sini cowok enggak ada? Wakeh. Sik, nanti tak pilih ya.
Ayo salam dulu, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa cantik? Siti Arifah Gaisa Ginaga Zabani. Siti Arifah Gaisa Ginajar Zavani. Panggilannya. Gaisa. Siapa? Gaisa. Gaisa. Ya. Alamatnya? Kemuning. Ya. Sebelahnya ke Putih. Jalan Balung. Jalan Balung Kemuning. Ya. Gaisa sekolahnya kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SMA. SMP. Kok SMP SD? Oh, kelas 3 SD. Gaisa Madura ya? Enggak. Tapi logatmu kok kayak orang Madura. Jember. Lah ya Jember Madura. Madura Jember. Sekolahnya di SD mana? SDN Kemuning Sari Kidul 01. Kamu kesini sama siapa? Sama mama, ayah, sama bude, sama tetangga. Ayah, mama, bude, tetangga, sama masyarakat. Kok kamu bisa duduknya di depan situ? Yang lain keluar jauh-jauh, kamu kok bisa di sini? Dapat undangan. Oh, dapat undangan. Yang dapat undangan siapa? Uti. Uti lah, kamu kok ikut sama Mbah? Wong kamu nggak diundang. Dikasih siapa? Mbah. Yang diundang kan Mbah. Kenapa kamu yang kesini? Tapi kan dikasih. Ya udah, alhamdulillah. Loh. Oh, berarti utimu nggak datang utimu? Datang. Berarti undangan satu dipakai 2 orang? Enggak, dapat banyak itu. Lu kok iso dapat undangan banyak itu, ceritanya gimana? Ya nggak tahu. Kamu seneng nggak sama Az-Zahir? Suka. Suka selawatan? Ya, suka. Kenal nggak sama ini? Kenal. Namanya siapa? Habib Zainal Abidin. Kamu bisa menirukan sholawatnya Habib Zainal Abidin? Enggak, aku mau ceramah kan pas disuruh nih itu kan Oh, ceramah. kamu mau ceramah? Ya. Ya udah, kalau mau ceramah naik panggung ke sini di panggungnya Az-Zahir. Bisa nggak? Ada jalan nggak? Ada nggak? Ya sekarang yang sebelah sini yang sholawat, ayo. Ada nggak? Ya ini ceramahnya nanti kita kasih waktu 5 atau 5 menit. Nah sekarang yang Zahir Mania yang bisa menirukan gayanya Habibidin. Kalau nggak bisa menirukan gayanya Habibidin nggak masuk. Kamu kalau nggak bisa nggak usah angkat tangan, malu-maluin. Mana yang bisa? Sebentar, kamu duduk dulu ya. Apa langsung mau ceramah sekarang? Tunggu aja. Oh, tunggu aja. Ya udah. Ayo yang sebelah sini mana? Hah? Duh. Kok jauh ya? Yang agak deket? Ya udah, kamu yang baru naik terus duduk lagi itu. Kamu. Nah itu, ayo, kamu, ya itu anak kecil itu, ayo, salam dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ahmad Zainal Maruki. Panggilannya? Zen. Kamu betul-betul zen kamu. Rumahnya mana? Lumajang. Kamu Lumajang? Ya. Kecamatan? Senduro. Oh, jauh loh Senduro. Kamu kok dengar kalau di sini ada Az-Zahir? Tahu dari pondok. Oh, tahu dari pondok. Kamu mondok? Ya. Mondoknya di mana? Tahfiz. Pondok tahfiz mana itu? Darussalam. Darussalam itu mana? Banyu Putih, Lor. Banyu Putih, Lor. Kabupaten Lumajang. Oh, Lumajang. Pamit nggak kamu tadi mau ke sini? Apa? Izin nggak tadi mau ke sini? Izin. Izin siapa? Ke ustazah. Oh, izin ke ustazah. Nah, kamu itu cowok kok izinnya ke ustazah? Sama siapa kamu ke sini? Sama rombongan. Sama rombongan? Dari pondok semua? Iya. Berapa orang? 8. 8 orang. Naik apa? Pickup.
Pickupnya siapa yang dipakai? Ini. Oh, itu provokatore. Kamu suka sama Az-Zahir? Udah gak pegang HP, terus lupa semua. Udah nggak pegang HP, lupa semua. Iya. Saya tuh nanya suka apa enggak. Suka. Udah pernah hadir di majelisnya Az-Zahir apa belum? Belum. Baru pertama ini? Baru. Baru pertama ini. Kamu kenal personilnya Az-Zahir siapa saja? Sebutkan 2 ya. Hakim. Hakim loh, Kim paling terkenal dirimu, Kim. Satu lagi. Oh, Imam. Imam, ya wes. Gendang sholawatan kamu, ayo coba. Ayo. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin. Kuwi engko tekan iwak bandeng kuwi engko. Liane. Kuwi tekan tahu lontong kuwi engko. Ayo liane. Ya aku tiwas terpesona soalnya ndekne lek sholawatan ora mengoblas lambene. Allahumma sholli wa sallim ala. Maksudnya tadi yang diminta sama Aba Anza, sholawat yang biasa dibawakan oleh Az-Zahir. Kalau sholawat itu tadi, gitu nak. Sholawatnya kalimatnya bagus, cuman gaya itu tidak pernah dibawa oleh Az-Zahir. Gitu loh nak maksudnya. Bisa enggak? Adinulana wes, adinulana, ayo. Golek kerepekan. Ayo cepet. Ganti kalau nggak bisa ganti. Ayo kamu, awas kalau kamu nggak bisa. Sengireng iki. Kasihkan mic-nya. Langsung sholawat. Sholatullah salamullah. Ganti. Malah wis sholawat Ethiopia sing dienggo iki. Wong kon sholawat Az-Zahir malah Ethiopia. Kalau merasa nggak bisa jangan ngacung-ngacung. Itu yang belakang. Ayo kamu. Lah ya kamu kok malah noleh. Ya kamu. Awas kalau nggak bisa, tak antem jeruk. Yang belakang tuh, yang belakang. Yang belakang. Yang pakai kaos. Nah itu. Ayo nak. Langsung sholawat dulu. Subhanallah. Sholawat. Sholawat. Kuwi tasbih. Ganti. Sholawat malah tasbih. Moh ketuaan. Kayak anak kecil yang pakai kaos kuning kayak kamu maju nak. Ya kamu, aku tertarik karo cah kuwi. Jaketan itu, dah sambil nunggu itu ceramah kamu. Ayo berdiri. Kamu ceramah sekarang. Ayo ceramah. Sampean ceramah sayang. Ayo, ya pakai mic itu nggak apa-apa. Ayo. Hadap sana ceramah, hadap sana. Ra usah pembukaan, langsung intinya ya. Oh ya pembukaan dulu ya udah, ayo. Yang terhormat Kiai Anwar. Salam dulu. Gitu. Emang gitu. Enggak boleh. Salam itu pertama, baru yang terhormat. Lupa nanti. Enggak. Setelah salam baru yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Anwar Zahid, yang terhormat Habib Zainal Abidin, hadirin dan undangan yang saya hormati. Hadirin wal hadirat yang hafal ikutan bareng-bareng boleh? Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Udah tadi udah disampaikan itu ya lal watonnya nanti saja. Wes anggap sudah selesai ya lal watonnya. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'alallahu wa kafa. Wa ja'alan nas minar rijal wan nisa. Wa aharra fis sanati 45. Wa aharra said Bung Karno wa hatta. Wa bimafraha Jakarta. Wa bifalsafati wal imami laisa bil Pancasila walakin bil Quran wal hadis wal qiyas wal ijma' amma ba'du. Salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada negara adalah keberagaman yang dianggap kekayaan bangsa yang harus dijaga. Imam Ibnu Katsir menafsirkan Qura Al-Hud ayat 118. Allah menjadikan kita berbeda dari petunjuk, agama, rezeki, keyakinan, dan pendapat mereka. Salah satu dampak keberagaman adalah perbedaan dalam masalah politik. Jangan sampai karena perbedaan pendapat kita saling hujat. Karena beda pilihan jadi perpecahan. Ada peribahasa. Yang dekat jadi asing, yang asing jadi dekat. Disinilah pentingnya kita membangun uhuwah watoniyah. Hadirin rahimakumullah, bagaimana membangun uhuwah watoniyah? Yang pertama tasamu atau toleransi. Sikap saling menghargai, memberi hak kepada orang lain. Kita harus saling mengenal. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, cukup sayang, cukup. Belajar lagi ya. Nanti kalau yang ngajari pidato siapa? Mama. Nah, nanti kalau baca ayat Quran, bilang sama mamanya, dibenerin lagi tajwid-tajwidnya, makhorijul hurufnya. Oke, terus belajar terus ya. Belajar terus belajar. Baca Qurannya harus bener ayatnya ya. Nah, udah. Kasih sarung. Mana sarungnya? Kasih sarung. Aku punya pantun buat Abah sama Habib Zainal. Ya nggak apa-apa, itu baca pantunnya kayak apa coba. Ayo. Dua ya. Pertama buat Habibidin. Enggak, buat Kiai Anwar Zahid sama Habib. Iya, coba kayak apa pantunnya. Beli jajan ditaruh nampan. Biar. Beli jajan ditaruh nampan. Habib Bidin tampan, Kiai Anwar Zahid rupawan dan dermawan. Yang kedua ya, Pak. Ada kelinci di bunga mawar makan pangsit ke terminal, Kiai Anwar Zahid terkenal. Udah. Ya. Ya, namanya kamu siapa? Geisa. Panggilannya siapa? Geisa. Geisa. Ya. Oh, ya Geisa, ya. Iya Geisa, ya. Ada bunga dipetik-petik. Geisa cantik. Itu sarungnya. Lah itu sarungnya ada fotonya Abah itu. Anza series. Ayo kata-kata dulu. Sarung mangga. Bentar. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Hanza. Cocok di segala pria. Cocok di segala usia pria dan wanita. Jangan lupa beli sarung mangga the best by Abah Hanza. Aku nek ngomong the best sih kuwatir bedes. Ya udah, top. Itu minta duit sama itu 250. Itu ya belakangmu itu loh. Nah, itu yang bawa tas itu. Nah, kasih. Udah tepuk tangan untuk adiknya. Semangat. Ayo mana tadi? Ya, itu adiknya yang satu. Ayo. Salam nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Fahmi. Fahmi. Rumahnya mana? Jatisari Gerujukan. Jatisari Grojogan. Fahmi kesini. Gerujukan. Iya, Fahmi kesini sama siapa? Teman-teman. Teman-teman berapa orang? Naik apa? Naik apa Fahmi? Naik apa tadi kesini? Naik pickup. Bayar berapa? Beman. Gandol. Gandol truk. Gandol pickup. Nggak boleh nak. Nanti kalau jatuh gimana? Kamu sekolah nggak? Sekolah di mana? Sekolah kelas berapa? Kelas 4. Suka hadir di sholawatan? Suka? Ya. Suka sholawatan? Ya. Sama Az-Zahir suka? Cita-citanya apa kamu nanti? Fahmi? TNI. Pengen jadi TNI? Nah ya nggak apa-apa. Makanya belajar yang semangat ya. Ngaji, sudah sampai Al-Quran belum ngajinya? Hah? Sudah. Apa? Sudah. Sudah, juz berapa? Juz 10. Bener. Coba baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, ayo. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Nah, bener dikai surat Al-Kautsar. Top, ayo sekarang sholawatan, ayo. Ayo Fahmi, cepet. Dikon sholawatan kok malah rera. Iki berarti Az-Zahir itu harus sering-sering ke Jember ini. Az-Zahir ini. Halo, Fahmi selain itu bisa nggak? Tak tahu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadi. Terus. Aku probi Tanhalu. tanul bil kurabu watan fariju bil kurabu Watuqadha bilawaibu watunalu bilawaibu wa husnul wa husnul tawatul. Udah, kamu kenal ini enggak? Ini siapa namanya ini? Habib siapa? Habib Ali Zainal Abidin. Nah, ini namanya siapa ini? Anwar Zahid. Cepet aku berarti lebih dikenal aku sean. Ya udah wes, udah. Udah tak kasih sarung. Sarungnya cap apa? Sarungnya cap apa? Mangga. Ayo itu kasih sarung. Ayo karo kei dhuwit wi 200 wi. Kei dhuwit. Ayo cepetan. Ayo. Woi. Grup sholawatnya ini namanya grup apa? Az-Zahir. Ayo Fahmi. Ini sarungnya. Ya Allah. Masya Allah. Loh jam 12 iki. Hah? Sampai jam berapa ini nanti? Terima kasih. Kata-kata dulu, sarung mangga. Ayo.
Anti jebol, anti suwek. Nah, ayo, banter. Gak bisa. Sarung mangga, tirokno. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Anti suwek. Anti suwe. Anti jebol. Anti jebol. Wes ngono. Sampun, ayo. Udah. Es. Sopo ya sing anu maneh iki kok? Apa wong kamu itu ngacung-ngacung ternyata kamu nggak asik gitu kok? Itu siapa itu yang di situ itu ngacung-ngacung itu? Wes gawon mrene mike krune Azahir ae karowan tak sawere dhewe. Jamaah sekarang vote polling. Kira-kira yang disuruh berdiri krunya Azahir siapa? Siapa? Imam apa Hasan? Ya sekarang ya, yang setuju Imam angkat tangan. Nah, yang setuju Hasan angkat tangan. Akeh Hasan. Siap-siap San, kamu San. Kae sik, cewek esek kae, mbak esek kae, bariki Hasan. Habis ini Hasan, habis ini. Ayo Mbak. Lah itu mic-nya, mana mic-nya? Lah itu mbaknya itu yang baju putih itu. Mbaknya yang baju putih. Nah. Kok enggak kelihatan? Masa di situ aja? Berdiri. Boleh. Yuk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada suaranya kok nggak ada orangnya ya? Namanya siapa? Nama saya Inayatus Solihah. Panggilannya? Inai. Alamat? Alamat Kertonegoro. Kertonegoro sini? Iya. Iya. Masih kuliah? Iya. S2. Oh, kuliah S2? Iya. Ambil prodi apa? Ilmu Al-Quran. Medeni iki. Iki aku ini sedang nyariin Hasan. Udah nikah belum? Belum. Loh, tenan. Ilmu Al-Quran San. S2 ilmu Al-Quran Inai Kertonegoro San. Urusane karo aku San. Kene iki wilayahku San. Wilayahku kene iki. Tenang San, tenang. Sampean kok duduknya di situ? Iya, tamu undangan. Oh, tamu undangan. Masih keluarga sama Mas Haji Andi? Oke, masih keluarga. Masih keluarga Mas Andi. Yen duwe mantu Azahir. Inai. Ya Allah ya Karim, aku udah nggak bisa ngomong kalau ketemu model kayak gini. Inai suka sholawatan ya? Suka Azahir? Sukanya Aba Anza sih. Maksudnya sukanya Aba Anza itu kayak apa maksudnya? Karena saya ngefans sama putranya jenengan. Astagfirullahaladzim. Kok tahu anakku itu maksudnya dari mana taunya? Nggih, sering muncul di TikTok. Oh, aku malah nggak lihat, aku malah. Namanya siapa anakku? Gus Bima. Apa tak oleh Nogo Hasan kok? Ya Allah ya Karim, ya udah sekarang ini sholawatan coba kayak apa? Ngafalin Quran? Dulu wajibnya 2 juz. Oh, wajibnya 2 juz. Sunahnya? Sunahnya terserah. Terus nggak nambah ya, cuman 2 juz itu aja. Okay. Ya udah nggak apa-apa, dilanjut nanti kapan-kapan belajar. Ayo sekarang sholawatan, ayo kayak apa suaranya? Yuk. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil
salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram sakantum fuadi warabul ibad wa nurul lana baina hadal anam salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram wa ma dhikruhun sunafi dhalam wa nurun lana baina hadal anam wa ma dhikruhum sunafi dhalam wa nurun lana baina hadal anam. Ngapunten grogi Gus. Aku sampai diceluk Gus. Dipikir Gus Hasan paling. Loh, nah ini aku suka selawat yang ini itu, apalagi pas yang itu. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Terus suaranya tepuk tangan, wes tepuk tangan, udah kasih. Sarungnya mana? Sarungnya udah. Sama berapa? Terima kasih Abah. 400 kasih 400. Kurang Bah. Masa 400 Bah? S2 nih Bah. Ya Allah ya Karim. Ya wes gak ono 500 wes. Mosok ya dijoli karo Mas Andi. Ayo kata-katane sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya mantap pol. Nah, dah matur suwun. Nggih. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Hasan. Hasan berdiri San, iki engko sing nyawer sing duwe PT. Mas Haji Andi iki sing nyawer engko. Ayo. San berdiri. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu terkenal masternya derbuka San. Mboten, Bah. Nggih, pripun, Bah? Kula kon napa niki, Bah? Oke. Di antara semua personel Az-Zahir tinggal kamu yang jomblo. Kenapa sampai sekarang kau masih jomblo? Nggih, sedang mencari sosok yang pas.
Untuk madrasah anak-anak saya nanti, Mbah. Kayane dan dari madrasah. Emang kamu pengasuh madrasah? Dalam Kamu pengasuh madrasah? buatan, Mbah. Nggih, buatan. Kula mong anak buah Mas Hakim. Sumpah aku tertekepok, sumpah yakin. San, kemarin Hakim tak tanya suka dukane ikut Az-Zahir. Nggih. Ayo. Nggih, banyak sukane, Mbah. Heeh. Nggih, pokoknya umroh gratis terutama mboten. Kowe ngarep Pokoknya- meneh. Perkara wingi ora dijak, sing dijak Hakim, kowe cemburu. Nggih, pokoknya napa Hmm. kata berkah terutama Ya, saking ya. Bibidin. Masya Allah. Pokoknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Masya Allah. Pokoknya matur nuwun Habibidin. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Kompak nggih, Az-Zahir kompak nggih. Nggih, alhamdulillah. Harus selalu kompak. Dunyan wa ukhra. Amin. Nah, kamu selain darbuka isone apa meneh? Ayo praktek saiki. Ayo praktek. Ayo. Telas ngobah iki mikir. Misalnya 1 2 3. Ayo. Ayo San, ayo. Lambemu iki bakale teko apa kok iso kaya ngono. Mbok apa bae, Bah? Masya Allah Pakaian luar mangan biasa. saya, Bah. Selain luar biasa. San, kesan Nggih. tampil pertama di Jember. Luar biasa, Bah. Semangat, ramai. Semoga bisa kesini lagi, Bapaknya. Oh, amin. San, ini 4 lapangan bola ini penuh sesak dengan manusia dan nggak ada yang meninggalkan tempat, padahal ini udah lewat jam 12. Jalan raya itu penuh manusia itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Az-Zahir, Masya Allah. Ngene iki lho ana sing ngomong jarene Az-Zahir sepi jare. Ya kon delok iki. Lihat. Masya Allah. Ya udah San, makasih ya. Oke, sama-sama, Bah. Alhamdulillah. San, kowe kok bisa ngomong anak buah Mas Hakim itu anakku, anak buah. Oke, kalau santri ning jenengan, Bib. Tapi aku rada emosi. Mboten santri ning. Takon ke Abah Anza, piye melu Az-Zahir? Kula anak buah Mas Hakim, dudu anak buahku berarti kowe. Santri jenengan. Wes kersane engko njaluk sangu Oh Hakim. iya. Njaluk sangu Ampun, Bib, Hakim. ampun, Bib. Kowe mulai saka Jember ana perhitungan kan? Aduh, ampun, Bib. Perapatane kene sebelah ndi perapatane? Aduh. Terakhir nyanyi. Qasidah apa nyanyi, Bah? Hah? Napa nyanyi, Bah? Terserah lagu apa terserah. Ayo. Qasidah San, qasidah. Qasidah, ayo. Fales mboten menapa, Pak? Oh enggak apa-apa, nek gak fales nyanyi Lucky kae. Ayo. Sallallahu Sik. Kowe wis tau dienggo Hakim wisan. Liyane kuwi selawat Jibril medeni. Liyane. Ayo liyane. نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تهتويني رؤيا يا رسول الله Lanjut. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني درجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق
faqal madaini darju antara ruhi ya habibi fida. Variasimu lho sing keren variasi. Ya. Hauduhu. Ayo lanjut. Hauduhu kautharu warwa syarbatun lidawaya irwini ya habibi ya tabibal baraya anta li balsamu wa shifaa irwini ya habibi ya tabibal baraya anta li balsamu wa shifaa. Tepuk tangan untuk Hasan. Oh, keren Hasan. Cengkoknya luar biasa. Ayo Mas Andi. Untuk semua Az-Zahir, ya mesti dibagi toh, sik delok sik pira iku. San. Aku kayak pira San. Kekno Hasan. San. Dibagi buat semua Siap. Mas, ada permintaan apa? Nambah satu lagu nyanyi apa gimana? Ya? Tambah apa? Kamu pengen lagu apa? Ini Hasan. Alhamdulillah wis ngurangi bebanku San. Kan kayak yani to. Bisa R5 to. Alhamdulillah ngurangi beban. San, itu sarungnya San, jangan lupa itu sarungnya. Ayo, iku lo, ayo. Bah, durung arange, Bah. Ayo toh, sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Aba Anza. Nah, terus. Kalau pakai sarung mangga, insya Allah tambah keluarga. Silahkan cari mangganya. Ya wes San, matur suwun San. Wes. Matur suwun, Bah. Wes sing nyaweri langsung lho, bose. Doakan Haji Andi. Doakan Mas Haji Andi. Ayo. Matur suwun Bapak Haji Andi dan sekeluarga, pokoknya semoga sukses selalu, berkah selalu.